Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai menerima kenyataan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Melihat situasi dan kondisi kehidupan kita berharap bahwa dunia ini akan semakin baik. Tetapi kenyataannya, yang kita lihat, yang kita saksikan dari hari demi hari, kita melihat bagaimana media menayangkan berita-berita yang ada justru semakin jahat. Korupsi terjadi di mana-mana, pembunuhan dengan mudah mereka selalu lakukan, bahkan yang lebih sadis dari itu pun tetap terus terjadi. Bagaimana anak-anak muda direkrut, mereka menjadi pelaku bom bunuh diri. Saudara, dunia ini yang kita harapkan akan semakin baik justru akan semakin jahat. Kalau kita melihat kondisi kenyataannya, mungkin saudara dan saya, kita tidak bisa menerima. Tetapi kita harus belajar mulai hari ini bagaimana apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, bahwa dunia ini semakin lama justru akan semakin jahat. Selama ini kita tidak mau menerima. Dari mana kita tahu tidak mau menerima? Kita berusaha berdoa, Bapa, kalau bisa supaya besok dunia ini akan semakin baik. Kalau bisa besok dunia ini akan semakin bagaimana baik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan kepada saya apa yang seharusnya kita ambil dan apa yang seharusnya kita amati dari dunia ini, saudara. Kita lihat firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Lihat saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Bisa dibayangkan, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi sebenarnya mereka dalam kelakuannya, dalam praktek hidupnya, mereka justru berkebalikan dari apa yang dia percaya, dari apa yang dia yakini dalam kehidupan ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menerima kondisi kenyataan bahwa dunia ini akan semakin jahat? Justru kita harus mengerti akan kebenaran secara orisinil. Kita harus mengerti kebenaran di dalam hidup ini, kebenaran dari Tuhan. Ketika saudara dan saya mengerti akan kebenaran sesungguhnya, otomatis kita tidak akan pernah terkejut ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ketika kita menerima kebenaran ini dan kita mengerti akan kebenaran sesungguhnya, kita bisa berpikir secara realistis, bahkan kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita mengantisipasi bagaimana segala sesuatu kejahatan yang akan terjadi. Saudara, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu justru kita tidak lagi mengejar, kita tidak lagi fokus dengan dunia ini. Ketika kita tahu bagaimana kebenaran sesungguhnya, jelas dikatakan tadi, kita tidak akan pernah kaget. Begitu kita ketemu, lihat banyak orang semakin mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang. Itu jelas otomatis dia mencintai dirinya sendiri, otomatis dia akan menjadi hamba uang. Semakin terjadi kejahatan, mereka tidak tahu berterima kasih, mereka berlagak tahu, mereka sombong, mereka congkak. Ini yang terjadi, saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kenyataan dunia saat ini. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita belajar kebenaran, kita tahu, justru kita mempersiapkan diri kita. Kita belajar bagaimana di dalam hidup ini kita bisa mengatasi segala sesuatunya. Saudara, melihat kondisi yang terjadi seperti ini, kita menyadari betul bahwa ternyata ada beberapa pengajaran-pengajaran yang palsu, yang menyesatkan. Mereka berpikir bahwa besok akan lebih baik. Ketika kita melihat situasi-situasi dan contoh kejahatan yang terjadi, sangat jelas ketika kita melihat kejahatan dari dunia di luar gereja, dunia secara umum, ternyata kejahatan terus terjadi, saudara. Ketika kita melihat kejahatan-kejahatan yang terus terjadi, saudara, ini bukti yang jelas bahwa
manusia semakin lama hidup di tengah dunia ini justru bukan mengharapkan mendapatkan kebaikan dari dunia, justru dunia ini semakin jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi dunia luar, jelas kejahatan terjadi. Tapi saudara, bagaimana dengan dunia yang terjadi di dalam dunia pelayanan, di dalam lingkungan gereja? Apakah tidak terjadi kejahatan? Kita harus berhati-hati. Kita butuh pimpinan dari Roh Kudus. Kita butuh hikmat Tuhan. Benarkah tidak terjadi kejahatan dalam gereja, di dalam dunia pelayanan? Bahkan kalau kita mengamati, justru kemungkinan kejahatan itu lebih kejam daripada yang terjadi di luar sana. Kalau ini yang terjadi sungguh ironis dalam kehidupan kita, saudara. Justru saudara dan saya harus berhati-hati. Sekarang waktunya kita sadar. Sekarang waktunya kita punya pikiran, kita buka. Mindset kita diubahkan. Cara pandang kita diubahkan, kita ditransformasi. Yang tadinya kita hidup mengikuti bagaimana dunia ini, tapi sekarang kita berbalik dan kita mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara. Apakah di dalam gereja tidak ada penyesatan? Saudara, kalau di gereja masih mengatakan bahwa besok dunia akan menjadi lebih baik, hati-hati. Firman Tuhan jelas katakan bahwa dunia ini semakin lama akan semakin jahat. Tapi apa yang kita yakini, saudara? Kalau di dalam gereja masih mengajarkan seperti ini, kita harus berpikir panjang. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, mari saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan terbebas dari masalah. Saya katakan itu sesat. Saudara, kita harus berhati-hati. Jangan kita terbius atau kita tergoda dengan bisikan-bisikan, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati kita. Bukan menyenangkan hati Bapa. Berapa banyak orang berkata, mari percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan bebas dari masalah. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa engkau akan terbebas dari masalah. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ketika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan terbebas dari masalah. Tidak. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, justru saudara akan diberikan kelegaan. Saudara harus mampu menghadapi setiap masalah. Saudara harus mengerti bagaimana kondisi. Saudara harus bisa tahu bagaimana mengatasi setiap masalah dalam dunia ini, saudara. Hati-hati. Begitu banyak pengajaran dalam dunia ini yang terjadi. Mulai saat ini, saudara, kita harus bisa memilah, menyaring apa yang masuk dalam pikiran kita. Kalau selama ini kita melihat dunia ini dan berharap bahwa dunia ini akan semakin lebih baik, karena kita menggantungkan jiwa kita, kita menggantungkan kesenangan kita, menggantungkan diri kita terhadap dunia ini, bahwa dunia ini akan membuat kita semakin bahagia. Tetapi justru sebaliknya, saudara. Dunia ini tidak pernah memberikan seperti itu. Kita justru harus menggantungkan, mengharapkan sukacita dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa seperti dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat saudara, apa yang diberikan oleh Bapa dari surga, apa yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan dunia ini. Sekarang ada dua pilihan. Saudara mau mengikuti dan mengejar damai sukacita dari dunia, atau saudara mau mengejar damai sukacita yang dari Tuhan. Tuhan jelas mengatakan ini berbeda. Kalau kita selama ini mengejar damai sejahtera dan sukacita di dunia ini, yang kita dapatkan justru kita frustasi, kita kecewa, kita sakit hati. Tetapi ketika kita mengejar damai sejahtera dari Tuhan, kebalikannya saudara. Lihat, bagaimana kita bisa mengatasi dunia yang sukar ini? Justru kita harus bisa memilih dan mengambil keputusan. Kita mengejar apa yang Tuhan janjikan. Kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Ingat saudara, mulai hari ini, belajarlah untuk menerima bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.